Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh kelas 4 tema 6 subtema 3. Giat berusaha meraih cita-cita. Melalui pembelajaran kali ini diharapkan yang pertama siswa dapat mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Kedua, siswa dapat mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ketiga, siswa dapat membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar melalui contoh. Bersama dengan Ibu Maria Ulfa dari SD Negeri Karangtengah 5 Kota Tangerang. Mari kita simak pembelajaran hari ini. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca kisah Bayu dalam meraih cita-citanya. Tawariang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledokombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam, bertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini, kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah, menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawang. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persib Jember. Setiap hari, ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persib Jember, Bayu pindah ke Persekap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON, Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur, untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi, kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ia ingin berhenti bermain bola. Namun, doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar dapat mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Mari kita melengkapi diagram berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Yang pertama, apakah cita-cita Bayu? Menjadi pemain sepak bola profesional. Halangan apa saja yang dihadapi? 1. Tempat latihan yang jauh dari rumah. 2. Mengalami cedera lutut yang parah. Sikap yang dimiliki. Sikap apa saja yang dimiliki Bayu untuk meraih cita-citanya? Yang pertama, semangat. Yang kedua, rajin berlatih. Yang ketiga, pantang menyerah. Dan yang keempat, kerja keras. Usaha apa saja yang telah dilakukan Bayu untuk meraih cita-citanya? Yang pertama, rajin berlatih. Yang kedua, mengobati cedera yang dialami. Yang ketiga, meningkatkan porsi latihan. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Bayu untuk meraih cita-citanya? Walaupun Bayu cedera parah, dia tetap semangat serta berlatih lebih keras dan gigih demi menggapai cita-citanya. Nah, anak-anak, apakah kalian juga mempunyai cita-cita yang ingin diraih seperti Bayu? Sudahkah kalian berusaha untuk meraih cita-cita kalian itu? Jika belum, maka kalian harus memiliki sikap seperti Bayu. Tetap semangat, rajin belajar, dan terus bekerja keras untuk meraih cita-cita yang kalian impikan.
Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang puisi. Nah, sekarang bagaimana cara mendeklamasikan puisi menggunakan ekspresi? Saat berdeklamasi, kita menggunakan jeda, penekanan, dan ekspresi. Ekspresi ialah perubahan atau pandangan air muka atau raut wajah untuk memperlihatkan perasaan tertentu. Ekspresi yang kita tunjukkan saat kita berdeklamasi disesuaikan dengan isi puisi. Artinya, kita harus menghayati isi puisi dan menempatkan diri kita sebagai bagian dari puisi tersebut. Perhatikan beberapa tema puisi dengan ekspresi berikut ini. 1. Tema puisi doa. Ekspresi yang ditunjukkan adalah khusyuk seperti saat sedang berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah puisi bertema harapan. Ekspresi yang ditunjukkan adalah dengan mata berbinar dan pandangan menerawang jauh ke depan. Ketiga adalah puisi bertema kesedihan. Ekspresi yang ditunjukkan adalah murung, seperti ketika hampir menangis kehilangan. Yang keempat adalah puisi bertema kegembiraan. Ekspresi yang ditunjukkan adalah riang, seperti sedang mendapatkan sesuatu. Kamu dapat melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan temanmu. Setelah kamu menghafalkan puisi, kamu dapat menjiwai puisi dengan menempatkan dirimu sebagai bagian dari isi puisi tersebut. Sekarang, ayo mengamati. Setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitarnya. Amatilah beberapa tempat ibadah yang ada di daerahmu. Perhatikan contoh tempat ibadah berikut ini. Informasi tentang apa saja dan kapan saja tempat ibadah itu dimanfaatkan oleh umatnya. Yang pertama, masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan adalah 1. Sholat wajib berjamaah 5 waktu. 2. Sholat Jumat. 3. Sholat tarawih pada bulan Ramadan. 4. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah gereja. Gereja merupakan tempat ibadah agama Kristen. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan adalah 1. Kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak. 2. Perayaan Natal. 3. Ibadah harian dan mingguan. 4. Paskah. Selanjutnya adalah vihara. Vihara merupakan tempat ibadah agama Buddha. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan adalah pertama, ibadah puja bakti. Yang kedua adalah meditasi, dan yang ketiga adalah perayaan hari keagamaan. Kesimpulannya, setiap agama memiliki kegiatan keagamaan yang berbeda dengan keunikan masing-masing. Kita harus saling menghargai dan bertoleransi satu sama lain, sehingga kerukunan antar umat beragama di Indonesia selalu terjaga. Selain beberapa tempat ibadah di atas, kalian boleh mencari tempat ibadah agama lain yang belum disebutkan, dan kegiatan apa saja yang dilakukan di sana. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang kolase. Kali ini, kita akan belajar tentang montase dan mozaik. Montase merupakan karya seni dari bahan gambar yang sudah jadi dan memiliki tema yang serupa. Untuk sebuah karya disebut sebagai montase, karya tersebut harus terbuat dari kumpulan gambar dengan tema yang sama satu sama lain. Selanjutnya, mozaik. Mozaik merupakan karya seni dari susunan kepingan dengan jenis atau bahan yang sama. Kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Coba kalian perhatikan contoh montase dan mozaik yang sudah jadi berikut ini. Montase dibuat dari gambar yang sudah jadi, kemudian ditempelkan. Misalnya,
Pada gambar 1, tentang keragaman tempat ibadah umat beragama. Gambar 2, tentang kebersihan lingkungan. Untuk mozaik, dibuat dari sketsa gambar, lalu ditempel dari kepingan-kepingan yang sama. Pada contoh, kedua gambar itu ditempelkan dari potongan kertas origami. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang materi-materi tadi, agar kalian lebih paham, ayo berlatih. Nomor 1, lihatlah kembali puisi-puisi yang ada di pembelajaran ini. Golongkan puisi-puisi tersebut ke dalam puisi sedih, riang, atau puisi yang penuh pengharapan. Kedua, buatlah sebuah karya montase atau mozaik dengan tema keragaman beragama yang ada di Indonesia. Kerjakan dengan penuh semangat ya. Anak-anak, ingatlah untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dengan mencuci tangan, berarti kita sudah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dengan baik. Jika masih belum mengerti, kamu boleh mengulang video ini kembali ya. Selamat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.